Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karismawati Eka Wulandari, NIM E 20191155 dari Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video dari dosen saya, Pak Abdul Wadud Nafis, LC-MEI, tentang tugas dan wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi dalam pengawasan otoritas jasa keuangan, di antaranya adalah perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Yang kedua yaitu asas-asas OJK. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK memegang beberapa asas yang harus dipatuhi. Yang pertama yaitu asas independensi, yang artinya OJK harus independen dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah asas kepastian hukum, yang artinya yaitu sebagai negara hukum, OJK yang beroperasi di Indonesia mengutamakan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraannya. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum. Asas ini membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat adalah asas keterbukaan. Artinya, OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaranya. Yang kelima adalah asas profesionalitas. Artinya, OJK mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan asas yang kelima adalah asas integritas, yaitu asas OJK berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dan yang terakhir yaitu asas akuntabilitas, yaitu yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tugas OJK. Tugas OJK adalah untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai pihak dan kegiatan. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, serta kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan karya Toto Budi Santoso dan Nuri Tomo, dijelaskan bahwa wewenang Otoritas Jasa Keuangan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, wewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan. Wewenangan ini terdiri atas 1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank dan kegiatan usaha bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan tentang kesehatan bank yang meliputi laporan bank yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitor, penguji kredit, dan standar akuntansi bank. Yang ketiga adalah pengaturan dan pengawasan tentang aspek kehati-hatian bank yang meliputi manajemen risiko, tata kelolaan bank,
pemeriksaan bank, dan prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Yang kedua yaitu wewenang otoritas jasa keuangan dalam tugas pengaturan lembaga bank non-bank. Dilansir dari situs resmi OJK, wewenang ini terdiri atas yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan tentang pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang kelima, menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang keenam, menetapkan peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, wewenang otoritas jasa keuangan dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non-bank. Wewenang ini terdiri atas yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepada eksekutif. Yang ketiga, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang keempat, melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang kelima, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang keenam, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, memberikan dan mencabut izin usaha. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.